Al-Quran menyebutkan tentang dirinya sendiri sebagai hudal linnas. Ini disebut 3 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbicara tentang puasa Ramadan kita sekarang ini. Sebagai Alkitab, ia juga adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudalil muttaqin. Ini ada di awal surat Al-Baqarah, cuma sekali saja. Pasti muncul pertanyaan, kenapa disebut hudal linnas dan hudalil muttaqin? Ini kan kesannya jadi kontradiktif. Nah, kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Yang pasti Al-Quran adalah hudan, petunjuk yang memandu jalan hidup kita. Karena itu setiap kita dengan posisi dan kemampuan kita masing-masing memiliki kewajiban kepada Al-Quran. Yang kalau kita buat dalam bentuk tangga dengan anak-anak tangganya, dari yang paling bawah sampai puncaknya terdiri atas 7 anak tangga yang berurutan, yaitu membacanya, mengartikannya, menghafalkannya, merenungkannya, mengerjakannya, mengajarkannya, dan memperjuangkannya. Kenapa urutannya begini? Ini ada. Kenapa begini ini? Sistematikanya kenapa seperti ini? Membacanya, kemudian mengartikannya, baru menghafalkannya, merenungkannya, mengerjakannya, mengajarkannya, dan yang terakhir adalah memperjuangkannya. 7 anak tangga inilah yang akan kita bahas sebagai menu harian menunggu berbuka puasa kita, agar kita menyadari betul 7 kewajiban kita kepada Al-Quran sehingga kita bisa berbuat optimal. 7 hal itu saya sebut sebagai kewajiban, tetapi sesungguhnya kewajiban itu terbagi menjadi 2. Ada yang kategori wajib ain, yaitu setiap orang benar-benar berkewajiban melakukannya. Ada juga yang dalam kategori wajib kifayah. Kifayah itu kan artinya cukup, yakni kalau sudah ada orang-orang dengan persentase yang cukup, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Ini tidak seperti sholat jenazah, kalau dilakukan oleh 1 orang sudah cukup, yang lain sudah tidak wajib. Ini seperti rumah sakit, kalau di dalamnya ada pasien 1000 orang, maka minimal harus ada 50 orang dokter yang melayani. Kemudian kewajiban pertama adalah membacanya. Ini wajib ain. Sebab dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran. Quran artinya adalah bacaan. Ini diantara artinya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Kenapa disebut Quran? Karena firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini lebih ingin dibaca dengan suara. Karena Quran itu artinya adalah bacaan dengan nuansa keindahan. Nah, dibaca dengan suara ini untuk menunjukkan keindahannya itu. Ada rimanya yang sangat bagus diantaranya. Dibaca dengan memperdengarkan suara akan membuat keindahan Al-Quran sangat terasa. Kewajiban kedua adalah mengartikannya. Ini adalah juga wajib ain, sebab mengerti arti Al-Quran ibarat pintu gerbang untuk memasuki sebuah istana. Tentu saja yang harus dilakukan adalah menguasai bahasa Arab Al-Quran. Nah, menguasai bahasa Arab Al-Quran ini kalau dilakukan secara serius tidak terlalu sulit. Walaupun Al-Quran yang tertulis sebagai mushaf kita sekarang ini setebal 604 halaman dan terdiri atas 77.439 kata, tetapi sesungguhnya hanya berasal dari tidak lebih 2000 saja kata dasar. Dan ada ratusan kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, misalnya sholat, zakat, ibadah, dan lain-lain. Bahkan ada 1 kata bahasa Indonesia yang diserap ke dalam bahasa Arab, yaitu kapur, digunakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan nanti di akhirat, di surga akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Yang ketiga adalah menghafalkannya. Ini kewajiban yang juga kifayah. Menghafalkan Al-Quran adalah di antara cara Allah memelihara Al-Quran sehingga tidak akan pernah hilang. Yang ini diungkapkan dengan kata nahnu, yang faedahnya adalah melibatkan makhluk dalam mewujudkannya. Ini ayatnya terkenal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kewajiban keempat adalah merenungkannya. Ini bisa dilakukan secara paripurna kalau Al-Quran ada di dada atau di dalam memori kita. Dan ini sangat sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ini surat Al-Ankabut ayat 49.
Jadi dengan perenungan yang mendalam, pemahaman yang benar, yang sesuai dengan keinginan Zat yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan. Nah, setelah melakukan perenungan mendalam, kita mendapatkan yang benar itulah yang kita kerjakan. Ini adalah wajib ain dan merupakan konsekuensi dari pengetahuan yang benar yang didapatkan dari perenungan tadi itu. Orang yang tidak mampu melakukan perenungan secara mandiri hanya berkewajiban untuk bertanya kepada orang yang mampu melakukannya, sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Enak ini, jadi nggak tahu, nah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini ada di An-Nahl ayat 43 yang diulang di dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Yang keenam adalah mengajarkannya. Ini tentu adalah wajib kifayah, karena untuk mengajarkan Al-Quran perlu berbagai prasyarat, mulai dari memiliki pemahaman yang benar dan yang lebih enak lagi itu sudah mengerjakannya. Memang ada hadis balighu anni walau ayat, tetapi adalah juga ancaman berat atas orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Ayatnya ada di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan tentang sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh berat, sungguh besar murka Allah karena kalian mengatakan tentang sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah memperjuangkannya. Memperjuangkan Al-Quran berarti usaha sungguh-sungguh dan sistematik agar petunjuk Al-Quran bisa dilaksanakan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Ini tugas politisi, ini fardu kifayah. Nah, kita harus berusaha sekuat tenaga. Memang dengan sampai mengajarkannya, Rasulullah sudah mengatakan dengan pujian nih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tapi kalau ditambahi satu lagi, memperjuangkannya itu dalam konteks kehidupan kita sekarang, ini lebih bagus lagi. Semoga kita mampu melakukan ketujuh